Oke, shalom semuanya. Selamat pagi jelang siang ya ini. Haleluya, kita bersyukur kita ada lagi di tempat ini di rumah Tuhan. Di bulan yang baru, kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Juli. Luar biasa penyertaan Tuhan atas kita semuanya. Mari Bapak Ibu, kita akan segera memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita persiapkan hati kita akan berdoa, kita akan bersyafaat. Semuanya saya mohon untuk bangkit berdiri. Nanti setelah doa syafaat kita lanjutkan dengan Pentakosta ketiga. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan terus nyatakan atas kehidupan kami, atas keluarga kami, atas usaha, pekerjaan, apapun Tuhan yang ada di tangan kami. Tuhan tetap terus beserta. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau baik. Apapun yang terjadi hari-hari ini yang kami alami, Tuhan tetap baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh beribadah di sini. Banyak orang yang tidak bisa melakukan hal seperti ini, namun Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada kami. Dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, kami boleh datang ke rumah Tuhan dengan sukacita. Bapak, biarlah fokus kami pada saat ini hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Kami hanya mau haus akan hadirat Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus saja di tempat ini. Nama Tuhan yang semakin dipermuliakan, maka jiwa-jiwa juga Tuhan dari utara, timur, barat, selatan Tuhan datangkan, Tuhan kirimkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang kami kasihi, bangsa yang kami cintai. Dari Sabang sampai Merauke, marilah terus kemuliaan Tuhan semakin tercurah, semakin dinyatakan di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan Bapak Joko Widodo selaku Presiden kami, Wakilnya Ma'ruf Amin dan seluruh kabinet menteri, bahkan sampai ke pelosok-pelosok sekalipun, siapapun yang saat ini dipercayakan untuk memerintah, Tuhan berikan roh yang gentar, yang takut akan Tuhan senantiasa terus ada pada hidup mereka, pada hati mereka, sehingga Indonesia boleh dibawa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang benar-benar semakin hari Tuhan semakin menyenangkan hati Tuhan. Jiwa-jiwa Pentakosta ketiga terjadi, dinyatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, mulai dari Bapak Niko Nyotoro Harjo, seluruh wakil yang ada, Bapak Timotius Hardono, seluruh wakil yang ada, dan juga Bapak Haryo, keluarga di tempat ini juga Tuhan, pengurapan dari tempat yang maha tinggi senantiasa tercurah. Visi misi yang daripada surga, yang daripada Tuhan saja Tuhan nyatakan, sehingga melewat pelayanan-pelayanan hamba-hamba ini Tuhan makin menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan yang dibawa kepada Tuhan, yang dibenangkan bagi Allah. Kami semakin terus mengasihi Tuhan, bahkan jemaat Tuhan kami boleh satu visi satu misi, dan saat Yesus datang kedua kali tidak ada di antara kami yang tertinggal, semuanya diangkat di awan-awan permai Tuhan, bersama dengan Engkau, bertemu dengan Engkau di sana. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga bersyukur untuk retreat My Home yang kemarin boleh dilaksanakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap terus rindu, biarlah api Pentakostamu terus menyala bagi anak-anak mudamu ini Tuhan. Generasi Yeremia, anak-anak remaja, anak-anak muda dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan mendengar banyak kesaksian Tuhan yang luar biasa Tuhan, di mana Tuhan akan melawat berbagai generasi, khususnya generasi muda ini Tuhan, yang datang kepada Tuhan, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapak yang baik. Mari Tuhan Engkau memimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, dan biarlah terjadi dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kami serahkan semuanya, Roh Kudus yang manis lembut, ambil alih semuanya di dalam nama Yesus. Yang sepakat dengan saya bersama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Coba tos kanan kirinya dulu dong. Haleluya, semangat. Hujannya sudah berhenti saudaraku ya. Jadi kita tetap terus semakin semangat di sini memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadinya di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penyucian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Lima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Amin. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, siapa di sini yang tetap terus merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan minggu demi minggu, bulan demi bulan? Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara-saudari, teks lagu ini berkata dia girangkanku. Tapi saya lihat walaupun kita pakai masker itu kelihatan, tetap kelihatan mana ekspresi-ekspresi yang belum bersuka cita, belum bergirang. Coba berikan dari mata kelihatan senyum ke kanan kiri muka belakangnya. Haleluya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halaman dengan pujian. Amin, amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkan. Dia girangkanku, dia girangkanku, dia girangkanku. Amin. Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku, dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, dia girangkanku, dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Amin, haleluya. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Allah sumber kegirangan kami. Dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya. Dia girangkanku, oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia, ku bersuka sebab dia, ku bersuka sebab dia girangkanku. Amin, haleluya, haleluya. Biarlah sukacitamu terus mengalir atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Allah yang telah mati bahkan bangkit bagi kami semuanya. Dahsyat Kau Tuhan. Haleluya.
Yesus Allah yang sudah bangkit bagi kita semua. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara. Beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya, agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi.
Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan pada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan mari kita persiapkan hati kita tetap terus berada dalam hadirat Tuhan, bahkan lebih dalam lagi, kita mau datang menyembah Dia, meninggikan namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Engkau Allah yang sudah mengasihi kami, bahkan memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, amin, untukku dapat melihat ya Yesus rencana-Mu indah bagiku. Haleluya. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, haleluya, di dalam hidupku.
saudara-saudari untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Di dalam hidupku, Amin. Haleluya. kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama
Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami saat ini semua mengangkat tangan di hadapan-Mu, menghormati Engkau, meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Biar kami berkata seperti Yohanes Pembaptis berkata, aku semakin berkurang dan Engkau semakin bertambah-tambah Tuhan. Ora shikarana lama 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 syata kata karana lama 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 sande kirana lama 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 syata karana kirana lama syata karana. Haleluya haleluya haleluya. Hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. Sekali lagi dengan kesungguhan hati. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. Katakan no turning back, no turning back, no turning back. Sekali lagi biar iblis dengar. No turning back, no turning back. Yes Lord, ini komitmen kami. No turning back again God. Just you are. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bangga akan Engkau Tuhan. Bangga sekali. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami mau duduk diam di kaki-Mu. Apa yang Engkau ajarkan pada siang hari ini, biar merubah seluruh kehidupan kami, memberkati kami dan nama-Mu ditinggikan. No turning back Lord, itu komitmen kami bersama-sama siang ini. Roh Kudus-Mu kuat di tengah-tengah kami. Pengurapan-Mu sedang bekerja dengan dahsyat. Kami tahu ada mujizat-mujizat akan terjadi di sini. Rapaka parapaka rapataka syataka pararapaka sika pengkarataka sikataka takarataka rataka kopaka rasika rarapara. Ora pasti Engkau gak bisa dibatasi. Roh Kudus bekerjalah, bekerjalah. Engkau sedang menyembuhkan yang sakit saat ini. Karena yang sakit di pinggangnya Engkau sedang sembuhkan. Yang sakit di buah pinggangnya Engkau sedang sembuhkan. Luara pasika haleluya, 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 haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapak, makasih. Terima kasih biar Roh Kudus-Mu bekerja dengan dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kemarin retreat MyCom sudah berjalan dengan baik. Dan kita sama-sama sangat bersyukur. Persis yang seperti disampaikan oleh Pastor Brian Nyoto Raharjo, harus ada satu lintas generasi ya.
Kita harus ada lintas generasi supaya kita memberikan satu legacy yang tepat buat anak-anak kita. Ya, buat Miracle Kid, buat Mycom. Bukan satu kebetulan. Ya. Pastor Brian ini masih sangat muda, cucunya Pastor Nico ya. Tapi di dalam satu kesempatan Word Prayer Assembly ya. Pastor siapa yang dari Argentina itu menunjuk dia untuk Louis Bush ya. Pastor Louis Bush menunjuk beliau untuk berdoa dan menyampaikan pesan-pesan buat generasi Yeremia. Saya sangat terberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Brian ya, masih muda dan dipakai Tuhan. Itu satu tanda legacy yang benar ya. Ayo kita terus bergerak bersama-sama 3 generasi saat ini di akhir zaman ini ya. Tapi saat siang ini saya nggak sampaikan itu, ada satu pelajaran lain yang Roh Kudus taruh di hati saya waktu saya merenungkan Gema. Ya itu di 1 Tawarikh 21. Kalau teman-teman semua suka judul khotbah, saya akan berikan satu judul waspada terhadap pencobaan, menang atas pencobaan. Ya kita belajar dari Daud. Yuk kita lihat. Kita lihat dalam 1 Tawarikh 21 ayat 17. Ini agak panjang, tapi kita baca bergantian supaya kita semua dapat berkat dari pembacaan ini. Saya nggak tuliskan di situ, kalau Mas Pras bisa tayangkan, boleh ditayangkan. Tapi kalau tidak bisa, bisalah ya. 1 Tawarikh 21 ayat 1 sampai 17 ya. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak bawa Alkitab yang manual, nggak apa-apa. Kita lihat di screen ya. Waktu kita retreat Mycom, anak-anak kita ajarin bawa Alkitab manual. 1, supaya mereka nggak main HP ya. 2, supaya tahu letaknya Tawarikh di mana sih ya. Letaknya Matius di mana sih? Jangan sampai nanti Matius dicari di Alkitab Perjanjian Lama gitu kan ya. Jadi tetap tahu, tetap mengerti gitu ya. Seperti itu. 1 Tawarikh 21 ayat 1 sampai 17. Saya akan mulai membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara genap dan kita bergantian bersama-sama ya. Oke. Iblis bangkit melawan Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Sama-sama. Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya. Nya Tuhan ya yang dikatakan Yoab, bukan rakyatmu Daud, enggak, nya Tuhan. Perhatikan di sini. Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Sama-sama. Namun ketika raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab, maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud. Pelihat itu nabi ya. Sama-sama. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3
3 bulan lamanya, berikan diri di hadapan lawanmu. Sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan datangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawablah apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan datangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya. Lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia, Tuhan, kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan orang Yebus. Ketika Daud mengatakannya, akan dilihatnya malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua-tua. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, rakyat Israel, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Amin ya. Teman-teman semua, hari ini kita belajar dari Daud ya. Yang namanya pencobaan itu tidak hanya harta, uang, tahta, wanita, tidak hanya itu. Tapi hari ini kita belajar pencobaan dari sisi yang lain lagi, tapi yang akibatnya fatal. Walaupun kadang-kadang ada anak-anak Tuhan yang tolerirlah hal itu. Dia menganggap itu bukan satu dosa atau ya nggak apa-apa lah, dosa kecil dan sebagainya. Kita belajar dari Daud. Jadi Daud itu di Fatsal-Fatsal sebelumnya mengalami kemenangan demi kemenangan yang dahsyat, yang keren, sampai dia kedudukannya sudah settle, sudah established istilahnya seperti itu. Sampai satu masa dia kepingin membangun rumah Allah, bahannya sudah ada semua dia siapkan. Tapi Tuhan bilang enggak, karena engkau prajurit dan banyak menumpahkan darah seperti itu. Jadi akhirnya Tuhan izinkan Salomo yang membangun. Jadi dengan kata lain Daud ini sudah, kalau bahasanya anak sekarang sudah tajir banget ya. Sudah sultan deh, bukan sultan lagi, raja dia ya. Seperti itu. Jadi pokoknya dia sudah mapan, established, istrinya banyak. Halo? Nah, tapi kalau di sini nggak ada ya, kita kan hidup di dalam perjanjian yang baru ya, nggak ada poligami lagi, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu tuh biasanya orang mulai, siapa gue, udah jadi raja nih, sudah semua oke gitu ya. Sampai satu saat dikatakan firman Tuhan, iblis membujuk orang Israel, iblis membujuk Daud, pencobaan datang. Pencobaan tuh dari iblis, bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan tuh ujian. Kalau ujian tuh tujuannya supaya naik kelas, bukan jatuh. Ada yang ini profesinya guru di sini. Kak Iren guru yang worship leader tadi. Dia menguji anak-anaknya supaya naik kelas, supaya dia mendapat satu kesempatan level yang lebih tinggi lagi. Tuhan menguji kita, tujuannya juga seperti itu, bukan supaya kita turun kelas, nggak ada. Semua tujuannya naik kelas. Tapi kalau iblis itu pencobaan, mencobai, tujuannya supaya kita jatuh, meninggalkan Tuhan dan menjadi hambanya iblis. Itu tujuan iblis. Nah, iblis ini membujuk Daud. Hitung
itu rakyatmu. Nah sekarang pertanyaannya, kok sensus saja salah ya Bu? Kok sensus saja salah sih Kak? Gitu. Kita perhatikan di sini ayat pasal 21 tadi. Pergi, hitunglah orang Israel dan bawalah hasilnya kepadaku, kata Daud, supaya aku tahu jumlah mereka. Ini jelas tujuannya ku. Aku tahu jumlah mereka, berarti kekuatanku segini, rakyatku segini ya. Dan perhatikan Yoab panglimanya. Yoab itu panglimanya tapi dia juga sepupunya. Yoab itu anak kakaknya yang bernama Zeruya. Makanya kakak wanitanya ya. Daud kan sering anak-anak Zeruya itu Yoab dan adik-adiknya. Jadi sepupunya. Diingatkan raja. Ini ya ayat yang keberapa tadi? 3. Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya. Yoab mengembalikan bukan rakyatmu loh. Rakyatnya punya Tuhan. Tapi Daud, udahlah dengan bahasa saya, apa yang aku tugaskan lakukan aja. Mungkin dalam hati gue raja loh, kamu jangan macam-macam, yang aku tugaskan lakukan aja. Akhirnya Yoab yang berusaha mengingatkan tidak didengar. Walaupun panglima sepupunya, ya sepupunya, saudaranya seperti itu. Dan dia tidak mendengarkan itu. Akhirnya ya ayat yang ke-4, maka pergilah Yoab. Nah, dan itu dikatakan terpaksa diikuti oleh Yoab. Titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Jadi Yoab ini sudah mengingatkan, mengerti kalau itu enggak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi karena posisi Daud sebagai raja walaupun mereka saudara, dia terpaksa dikatakan ayat ke-4 mengikuti titah raja. Nah, terus kok yang kita baca tadi akhirnya hukumannya kepada rakyat. Ya, kita nggak tahu persis, nggak ditulis di sini, tapi kalau saya membaca satu commentary dikatakan begini. Mungkin semangat nasionalisme ya, nggak salah loh semangat nasionalisme nggak salah. Tapi waktu raja bilang begitu, ada orang-orang ya, oh iya kita rakyat yang besar, kita Israel bangsa yang besar, mulai fokus pada diri sendiri, semangat nasionalismenya itu yang tanda petik yang negatif. Tidak sadar bahwa semua itu dari Tuhan. Pasti nanti saudara, apalagi anak-anak muda tanya gini, Tante, Kak, bukankah ada dulu zamannya Musa juga sensus? Usia 20 tahun ke bawah, gini-gini, baca kan di bilangan ada juga ya. Tapi itu tujuannya beda. Memang Tuhan suruh Musa. Karena ini yang akan maju berperang, mengatur ini yang begini, ini yang begini. Sensus nggak salah. Tapi Daud ini ada spirit mau memuliakan diri, itu yang salah. Ya, beda sensus nggak salah. Di bilangan Musa juga mencatat yang 20 tahun ke bawah berapa ya? Yang 20 tahun ke atas berapa ya? Juga seperti itu Tuhan yang suruh karena mau tugasnya ini tugasnya ini tugasnya ini. Mau atur seperti itu. Enggak ada semangat dari Musa untuk pemuliaan diri. Tapi Daud ada unsurnya gitu. Semua sudah established. Semua sudah mapan. Sudah oke, dia jadi raja, sudah diteguskan sampai turun-temurun nanti. Suku Yehuda akan memerintah. Nah, kita kembali ke firman Tuhan sekarang kita lihat di sini. Kita belajar dari pencobaan iblis kepada Daud. Daud yang dikatakan hambaku yang berkenan itu bisa dia jatuh dalam pencobaan ini. Ayo kita belajar supaya di antara kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Siapa yang rindu tetap berkenan di hadapan Tuhan? Lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita belajar ya. Kita lihat iblis itu caranya gimana sih? Yang pertama, iblis itu kerjanya membujuk. Kalau kata membujuk orang Jawa Timur gini loh, merayu sampai dia mau. Gitu ya, awas cewek-cewek. Kalau kamu mulai dipuji, kamu keren, kamu cantik. Kamu begini sampai kita blep gitu. Hati-hati ya.
Hati-hati. Iblis tuh kerjanya membujuk. Katakan bersama saya. 1, iblis kerjanya membujuk. Kalau orang Surabaya bilang tuh membujuk itu ya tadi. Dirayu, dipuji-puji sampai nuruti kemauannya. Itu membujuk. Coba anaknya dibujuk dong supaya mau makan, kan ada juga seperti ini nih untuk anak-anak, bukan yang untuk orang pemuda atau pemudi, untuk anak-anak dibujuk. Ayo itu sampai dituntun. Saya punya pengalaman itu, Kak Irin bawa ke sana, dimainin air dalam ember itu supaya mau makan. Aduh, seru deh pokoknya ya membujuknya. Dan saya kalah sekali kalau membujuk anak saya mau makan daripada Kak Irin. Pinter banget memang Kak Irin ini guru ya, ada pengurapan khusus juga. Kalau dengan Kak Iren mau dia makan, dengan saya kembali, nah seperti itu bujukannya itu ya, bawa ember diisi air, mainan gini-gini, jelek masuk ya gitu ya. Itu sudah luar biasa. Ada ibu-ibu yang punya pengalaman begitu dengan anaknya, halo. Loh kok Safero angkat tangan? Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus ya. Ya dulu Safero juga gitu ya. Kalau mami suka gitu ya, susah ya mamnya ya. Kalau kakak Jeremy dulu seperti itu ya. Ya itu perlu dibujuk. Iblis tuh kerjanya membujuk. 1 Tawarikh 21 ayat 1 tadi mengatakan iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Teman-teman mungkin Daud gak rasa, hitung dong kamu sekarang sudah jadi raja terkenal. Tadi kota Raba sudah kamu rebut, ini nih ya pasal-pasal sebelumnya. Ini sudah kamu kalahkan, bangsa ini sudah kamu kalahkan, semua takut kepadamu gitu ya. Sekarang hitung dong kekuatanmu, bukankah kamu raja yang punya rakyat yang banyak, dibujuk-bujuk seperti itu. Dan akhirnya oke, saya akan hitung kekuatan saya, rakyat saya ada berapa. Yang ayat 1 dikatakan tadi kan seperti itu. Tapi Yoab mengatakan rakyatnya Tuhan. Dia mau mengembalikan pada Daud pengertiannya yang salah. Maksudnya bukan rakyatmu, rakyatnya Tuhan, semua milik Tuhan ya. Iblis itu giat menentang usaha-usaha orang percaya untuk melakukan kehendak Allah. Sudahlah, pasti ditentang-tentang terus, dihembus-hembuskan yang enggak benar ya. Di dalam Om 400 seorang guru pengajar mengatakan begini, saya yang sangat salut dengan Pastor Niko Nyoto Raharjo. Kalau mendapat satu visi dari Tuhan, pertama tentang restorasi Pondok Daud. Walaupun orang mencibir, walaupun orang mencemooh, beliau tetap sampaikan. Enggak peduli dicemooh, dikucilkan, tetap sampaikan. Pujian penyembahan itu number 1. Kita harus punya gaya hidup memuji menyembah Tuhan. Dan kemudian sejak tahun 2013 beliau mendengungkan ini Pentakosta terakhir, Pentakosta ketiga, banyak orang menghujat, tapi beliau tetap concern di situ. Saya nggak tahu juga ini yang menghujat juga sesama hamba Tuhan juga ada, ya seperti itu. Nah, iblis itu kerjaannya seperti itu. Dia menentang usaha-usaha orang percaya untuk melakukan kehendak Allah. Tapi Pastor Niko, walaupun dikatakan ini, itu, tetap saja diberitakan. Ini Pentakosta ketiga, ini Pentakosta terakhir. Dan sekarang sudah banyak yang sepakat. Hamba-hamba Tuhan dari berbagai bangsa, dari berbagai denominasi gereja. Dalam Word Prayer Assembly itu dari berbagai gereja. Gak hanya gereja Pentakosta, sepakat. Luar biasa. Tapi sudah hampir 10 tahun ya. WPA yang pertama tahun 2012 kalau nggak salah. Dan ini yang terakhir ini kan sudah 10 tahun, 2022, hampir 10 tahun. Beliau tetap concern sampaikan itu dan banyak saya sampai itu dahsyat Word Prayer Assembly yang barusan ini karena hybrid ya. Jadi seluruh bangsa-bangsa bisa ikut by Zoom, itu luar biasa ya.
Kalau tidak salah ada 120 bangsa dari berbagai denominasi gereja. Berarti semua sudah sepakat akan hal ini. Nah, iblis kerjaannya memang begitu, menentang. 1 Petrus 5 ayat 8 kita baca sama-sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di pikiran kita sekarang harus punya bayangan gini, oh iblis itu berarti aktif banget, berjalan keliling loh. Dia berjalan keliling terus loh, seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oleh karena itu kita jangan jadi orang yang nggak produktif, diem saja. Lebih-lebih dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dia keliling terus nih, terkeliling terus, nyari terus siapa yang dapat ditelan. Saya berdoa di sini nggak ada yang bisa ditelan oleh iblis karena kita nggak ada yang diem-diem ya, yang diem-diem nggak produktif di hadapan Tuhan. Kita semua sama-sama menjadi the messenger of the church Pentecost yang menyelesaikan amanat agungnya. Iblis tuh kerjaannya begini. Jadi siapa nih yang lagi gini? Gua udah sultan, kayak Daud itu ya, gua udah raja, menang, rakyatku banyak, tiba-tiba dibujuk sama iblis. Jadi nggak ada di sini, tajir nih, semua sukses, semua nurut sama gue, ya nggak ada yang seperti itu. Nanti ini, nah yang kedua, iblis kerjaannya apa? Menipu. Tuhan Yesus sudah mengingatkan dia itu bapak segala pendusta. Jadi menipu semua. Ayo kita lihat di sini. Ayat 1 lagi tadi ya. 1 Tawarikh 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ditipu. Ditipu ini. Itu kamu udah kuat tuh. Kamu sudah bukan lagi gembala 2-3 ekor domba yang kayak kapan hari itu. Kamu sudah raja. Iblis menipu Daud supaya menghitung rakyatnya. Sehingga tahu kekuatannya. Kayaknya bener ya. Ini kan untuk data statistik ini untuk mengukur kekuatan. Peta kekuatan negara kita. Tapi gak fokus lagi kepada Tuhan. Peta kekuatan kita seberapa. Kayaknya ilmiah dan kayaknya bener aja deh. Kadang-kadang hari-hari ini juga kita diperhadapkan seperti itu. Kayaknya masuk akal. Tapi anak Tuhan harus minta dipenuhi Roh Kudus. Jika kita punya hikmat ini benar atau salah. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 44 itu mengatakan begini. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Ingat waktu iblis mencobai Hawa, pertanyaannya dia tuh gini loh. Pohon yang di Taman Eden gak ada yang boleh kamu makan ya? Tuhan ngomong gitu gak? Sama Hawa aslinya. Ngomong gitu gak? Dia gak boleh kamu makan ya? Semua pohon di sini. Ngomongnya gimana? Semua di sini boleh kamu makan kecuali 2 pohonnya. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi iblis tuh menipu, memutarbalikkan dan bilang pada Hawa gini. Tuhan bilang ya, semua pohon di sini gak boleh kamu makan ya. Oleh karena itu anak Tuhan harus tahu firman Tuhan secara murni. Supaya kita nggak gampang dipujuk-pujuk oleh iblis, nggak gampang disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Saya sebagai hamba Tuhan selalu share gema, baca supaya Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik semua, teman-teman semua punya kekayaan firman Tuhan yang kuat. Jadi pada saat iblis datang, pengajaran-pengajaran datang memutarbalikkan isi kebenaran firman Tuhan, kita ngerti. Kita nggak tertipu oleh iblis. Ingat loh ya, dia bapak segala dusta dan pengalamannya sudah ribuan tahun. Kita baru berapa tahun. Jadi dia udah tahu banget deh caranya menjatuhkan, itu tahu banget. Ribuan tahun pengalamannya iblis itu, ya. Oke.
Nah yang ketiga, yang terakhir, iblis senang membuat orang percaya sombong dan memuliakan diri sendiri. Nah, Daud mulai. Memang dosa ini jarang dibahas. Biasanya kalau membahas Daud tuh dosanya yang membunuh membunuh Uria, berzinah dengan Batsheba, kebanyakan. Tapi yang ini jarang dibahas. Saya nggak tahu Tuhan taruh di dalam hati saya karena ini pertama kali mendidik saya juga. Bukan teman-teman semua saja. Iblis senang membuat orang percaya sombong dan memuliakan diri sendiri. Lihat Daud dalam ayat 2. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat. Pergi, hitung orang Israel dari Beersheba dan sampai Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Maksudnya supaya aku tahu kekuatan kita, kekuatanku. Dia lupa bahwa itu semua dari Tuhan. Oleh karena itu Yoab mengingatkan raja, rakyatnya, nyanya itu huruf besar kalau saudara-saudara lihat di Alkitab kita itu ya. Itu tertuju ini punya Tuhan. Kekuatannya Tuhan, rakyatnya Tuhan. Yoab itu mengingatkan seperti itu. Tapi Daud kayaknya careless ada dan dia tetap melakukan itu. Daud mulai fokus pada diri sendiri. Enggak salah. Kita juga harus memperhatikan keluarga kita. Ada orang dari pagi sampai malam pelayanan, pagi sampai malam pelayanan, pagi sampai malam pelayanan. Anaknya datang kepada saya nangis. Bilang gini, tante saya itu disuruh beres-beres rumah. Belum ini, belum itu. Kita all out untuk Tuhan oke. Tapi keluarga juga harus diperhatikan. Gak bisa seperti itu. Memangnya harus seperti itu. Tante sama om kan juga pelayanan. Memang tante sama om seperti itu? Enggak. Saya bilang gitu. Enggak. Saya ini harus di rumah. Beres-beres rumah. Nanti ntar malam enggak tahu jam berapa mama baru pulang yang dari mendoakan orang. Yang baru dari pelayanan apa. Si A, si B. Kadang-kadang juga ngurusi kerjaannya. Dan dia, ini kenapa masih berantakan? Ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Seperti itu. Anaknya mengeluh. Ya memang anak harus kita didik juga untuk tanggung jawab, kebersihan rumah, oke. Tapi harus sesuai porsinya dong. Sesuai porsinya. Kalau masih remaja ya gak bisa toh seluruh rumah tanggung jawabnya dia kan gak mungkin. Halo? Ya. Kemarin kita pulang dari retret, saudara bisa bayangkan. Kami bertiga 3 hari cuciannya seberapa? Nah, ya cuciannya seberapa? Ada yang main-mainan, basah-basahan semua. Ada yang hoodie tebel-tebel karena udaranya dingin. Saya masukkan pelan-pelan ke cicil ke mesin cuci nggak bisa sekaligus saking tumeni. Too much ya selalu banyak. Jadi sedikit-sedikit saya masukkan berapa tahap. Dan saya bilang ke anak saya, Jeremy, kalau mesin cuci udah mati dibawa ke jemuran ya. Kali ini bantu jemur, tidak hanya biasanya dia tugasnya ngangkat ke jemuran. Tapi kali ini kamu bantu sampai dijemur, digantung-gantung. Mama, kakak-kakak sudah nyapu, ngepel semua. Kita kerjain rame-rame. Bukan begitu anak-anakku ya. Ya seperti itu kan. Nah dia, masa aku jemurin mah ini. Tapi bisa. Menjemur pakaian bukan sesuatu yang sulit. Memang harus dididik. Tapi bukan berarti dia tanggung jawab semua kebersihan rumahnya. Dan kalau nggak beres dimarahi kenceng-kenceng. Ini anak kepahitan. Om sama tante kan juga pelayanan. Tapi masa gitu caranya? Enggak. Saya bilang itu enggak. Saya sesuai porsinya kemampuannya. Jeremy seberapa. Dia bisa membantu seberapa. Bukan tanggung jawabnya dia semuanya. Enggak. Cuman kalau tempat tidurnya dia ya pasti tanggung jawabnya dia. Meja belajarnya dia tanggung jawabnya dia gitu ya. Seperti itu. Selama sering online kita taruh meja belajar di luar juga. Dan dia online-nya harus di luar tidak di kamar. Ya. Supaya hadirat kita adalah di situ ya, hadirat kita ada. Nah begitu mau sekolah minggu beresin semua, mau dipakai sekolah minggu kan, mana yang buku-bukumu, mana yang ini bereskan semua. Dia tanggung jawab itu.
Karena kalau nanti mama atau papanya yang beresin itu semua, dia bisa cari, ini ku di mana, tugasku yang ini di mana, dari sekolah yang ini di mana, bisa seperti itu. Sesuai porsinya. Ya, bukan enggak sesuai porsinya. Kita kembali di sini. Hati-hati dengan dosa, kesombongan dan pemuliaan diri sendiri. Enggak salah kita dibuat Tuhan establish. Daripada pakai bahasa kaya raya, pakai establish saja ya. Enggak salah kita dibuat seperti itu oleh Tuhan. Tapi dalam segala hal kita tetap harus ingat itu semua dari Tuhan. Ya, itu semua dari Tuhan. Ya, itu semua dari Tuhan. Enggak ada kesombongan, enggak ada pemuliaan diri sendiri. Saya kagum dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu secara biologis sepupunya Tuhan Yesus juga. Ingat kan? Elizabeth kan masih sanaknya dari Maria kan ya. Tapi waktu dia diberi kesempatan untuk membaptis Tuhan Yesus, dia nggak bilang gini, siapa gue nih, sepupuku aku yang baptis. Dia anak Allah loh, nantinya ada roh Allah di situ. Enggak, dia nggak gitu. Tapi dia bilang kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah yang menanggung isi dosa dunia. Dia mengatakan begitu. Dia mengembalikan segalanya kembali kepada Allah. Bahkan dia berkata, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3, ia harus makin besar. Tetapi aku harus makin kecil. Artinya tetap humble. Dia tetap ingat bahwa semua itu dari Tuhan, ya. Nah, akibat dosa kesombongan Daud, wah banyak sekali. Tapi kita kutip satu aja. 1 Tawarikh 21 ayat 14 itu mengatakan, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Maka tewaslah dari orang Israel berapa? 70.000 orang. Saya mau tanya, 70.000 itu sedikit atau banyak? Banyak. Sangat banyak. Minggu-minggu lalu kita dengar gempa di Afghanistan, 1000-an orang korbannya. Tapi yang sudah ketemu, yang sudah terdata, tapi yang ketimpa, yang gak ketemu belum tahu, bisa lebih dari 1000, bisa lebih dari itu korbannya pasti. Dan juga ribuan juga terluka parah. Itu aja kita sudah sangat sedih. Satu kali saya nggak tahu teman-teman baca news nggak, tapi saya tuh kadang-kadang kalau baca news yang ngeri juga sedih banget. Satu kali di Texas belum lama itu ada satu trailer mengangkut 46 mayat dan itu isinya anak-anak remaja dan pemuda. Dan kemungkinan itu imigran. Nah kalau sudah begitu saya sedih banget ya. Kemungkinan imigran, masih remaja dan pemuda, mati semua. Alasannya driver truknya itu bilang terlalu panas, nggak ada kasih minum. Itu mungkin orang-orang sedang cari kerja ya, anak-anak muda sedang cari kerja. Imigran kan mungkin pernyataan resmi dari pemerintah setempat sih imigran. Tapi kan ya tetap harus itu nyawa gitu loh ya bagi kita gitu. Itu sedih banget kita mendengar itu di Texas. Nah 70.000 itu banyak. Daud sampai sedih sekali karena dosanya rakyatnya seperti itu. Dan memang Daud itu hatinya baik. Daud itu hatinya gak keras seperti Saul. Waktu diingatkan dia cepat bertobatnya. Nabi Gad datang mengingatkan dia dan dia oke. Aku yang berdosa. Rakyat gak bersalah. Domba-domba ini gak bersalah Tuhan di hadapanmu. Dan dia bahkan menyerahkan hukumannya terserah Tuhan deh. Karena aku gak disuruh pilih 3, pokoknya terserah Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Dan akhirnya datang penyakit sampar 70.000 rakyatnya meninggal. Jadi 70.000 itu bukan jumlah yang kecil. Teman-teman semua, ayo sama-sama itu juga berbicara kepada saya. Kita sepakat berkata bahwa sombong itu dosa. Ayo sama-sama yuk ucapkan, sombong itu dosa. Orang percaya tidak bergantung pada Tuhan itu dosa. Karena termasuk sombong. Orang percaya
fokus pada pemuliaan diri sendiri. Itu karena gue, itu karena aku, itu karena apa me, selfie gitu ya. Itu ternyata dosa. Dan teman-teman tahu, iblis itu jatuhnya juga di dalam dosa kesombongan. Betul? Dia kan malaikat. Dia sombong, akhirnya diusir dari surga. Jadi kadang-kadang ini kita tolerir hal-hal semacam ini. Tapi ayo kita sepakat yang namanya tidak kompromi dengan dosa itu termasuk ini. Amin. Kita harus berani seperti Yohanes Pembaptis bilang, aku semakin berkurang, biar Tuhan yang semakin bertambah. Sudahlah, kita nggak kelihatan, kita nggak diingat orang, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan ingat kita, kadang-kadang seperti itu. Amin. Saya itu belajar dari Pastor Timotius Hardono, kakak rohani saya. Kalau cerita itu sudah mau nangis karena saya sangat terharu dengan apa ya, beliau itu begitu humble gitu. Sering ngomong begini ke kami, Pak Haryo, Marta, saya itu sudah nggak bisa tersinggung, katanya gitu. Orang mau gini-gini saya sudah nggak bisa tersinggung. Saya ingat lagi apa yang disampaikan oleh seorang dosen KOM 400 itu. Pastor Niko itu biar dikatain tetap aja sampaikan visi Pentakosta ketiga. Loh, yang ngatain di YouTube banyak nggak? Banyak banget. Tapi beliau jawab enggak, tetap sampaikan ini dari Tuhan. Sampaikan. Ibu gembala saya dulu waktu saya masih di Jember selalu mengatakan begini, kalau kami ada gesekan dengan siapapun, Marta yang hamba Tuhan kamu atau dia? Saya bilang, saya. Ya kalau kamu ya udah. Kamu mau dikatain begini, kamu mau digituin, mau dihujat-hujat ya udah. Terima. Yang hamba Tuhan dia atau kamu? Saya. Saya bilang begitu itu, saudara jangan membayangkan terus saya bilangnya sambil ketawa-ketawa. Nangis. Beliau bilang begitu itu saya jawab, saya gitu tuh sambil nangis. Saya nangis dua hal. Pertama saya meratapi kok saya harus begini ya gitu kan ya pasti gitu. Tapi Roh Kudus membalut hati saya dan memang ini bagian saya. Belum ada apa-apanya dibandingkan korban Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus dikata-katain, diludahin, ya itu hal biasa. Ya, seperti itu. Jadi ayo kita belajar. Enggak kok singgung dikit gimana gitu, sesuatunya disinggung. Sudah kembalikan sama Tuhan saja gitu ya. Nah, kadang-kadang kita perlu ingat lagu sekolah minggu itu kok mungkin. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling depan. Oh salah, bukan depan ya, belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, maka menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yesus ditinggikan, salib diberitakan. Kalau pujian tadi gimana? The word behind me, the cross before me. Hal-hal yang flexing, yang supaya wah dipuji orang behind me. Tapi the cross before me. Saya gak janjian dengan Kak Ika milih lagu itu. Kalau kita diberkati, that's grace, itu anugerah. Kita bisa menikmati ini, itu anugerah. Kalau kita dipakai Tuhan, itu anugerah, itu dari Tuhan. Tapi kita nggak boleh lupa seperti Daud. Pada saat semua udah settled, semua udah established, dia lupa. The cross before me, the word behind me. Yang duniawi-duniawi, yang flexing, yang pamer-pamer itu di belakang saja. Seperti itu ya.
Kalau kita diberi satu keberhasilan oleh Tuhan, tetap ingat. Beberapa waktu yang lalu seorang teman saya mengucap syukur pada Tuhan, anaknya diterima di Jepang, beasiswa Mitsui. Ya, beasiswa Mitsui full selama 5 tahun setengah termasuk belajar bahasanya. Tapi dia sudah les bahasa Jepang memang dari SMP. Terinspirasi dari Jerome Pauline, ada yang tahu? Mitsui juga itu. Prosesnya sangat rumit, seleksinya sangat ketat. Dan itu tidak sekali dia lakukan. Dia sudah mahasiswa ITB loh. Dia sudah mahasiswa ITB. Dia lakukan itu 2 kali. Yang pertama fail, dari sekian seleksi keberapa akhirnya fail. Dan yang kedua yang tahun ini, Januari mulai daftar dan kira-kira 2-3 minggu yang lalu diterima. 2 orang dari seluruh Indonesia, yang jurusan IPA dia dan yang satu lagi jurusan IPS. Saya tidak tahu dari mana. Waktu dia tahun pertama daftar, itu sudah lolos sekian ya, dari sekian ribuan tinggal segini gitu. Tapi satu saat waktu mau pengumuman, belum yang pemenangnya, baru tahap yang keberapa, dia telepon salah satu tantenya yang seorang pendoa di Surabaya. Dia bilang, telepon, "Tante, aku kira-kira diterima enggak ya?" Tantenya bilang gini, "Kamu tahu, Tuhan bilang saya tidak tahun ini kamu berangkat ke Jepang." Wah, dia langsung enggak semangat. Dan mamanya coba hiburkan, "Kita kan belum tahu pengumumannya, tapi tante bilang begitu," tantenya yang di Surabaya itu. Tapi itu membuat dia sadar, he needs the Lord. Dia perlu Tuhan. Memang dia punya kecerdasan lebih ya teman-teman ya. Punya kecerdasan lebih. Dia perlu Tuhan. Dia mulai berdoa. Dia bukan jobless, belum dapat tempat kuliah. Dia sudah kuliah di ITB. Cuman dia kepingin masuk di situ. Kemudian yang tahun ini dia coba dan lulus. Dan dia bilang ke saya, "Ya tante, memang kadang-kadang Tuhan membentuk seperti itu ya." Supaya apa? Saya bilang gitu, supaya saya ingat bahwa itu semua dari Tuhan tante. Dan dia sempat gini, "Tante, dulu saya waktu kelas berapa itu SD itu pernah punya cita-cita jadi pendeta tante." Berdoa. Mamanya ngelirik ke saya ya. Berdoa. Tapi sekarang pengen jadi ahli matematika gitu. Ya gak apa-apa, ikuti aja. Apalagi Mitsui ini juga satu seleksi yang cukup ketat. Kalau bukan Tuhan campur tangan atas hidupmu, gak mungkin. Saya bilang gitu. Udah, pokoknya kamu di sana tetap mengasihi Tuhan. Jadi ada masa-masa memang dididik Tuhan supaya kita kembali bergantung pada Tuhan. Ya. Kira-kira dididik Tuhan tuh enak atau gak enak? Jujur, enak apa gak enak? Buat daging tidak enak. Buat daging pasti tidak enak. Sudahlah, jujur. Tapi hati ini sukacita. Saya mau kasih tahu ya teman-teman semua tim pelayan Tuhan di sini. Melayani itu enak atau tidak enak? Halo, jujur. Halo, enak apa enggak enak Pak Maksi? Harus datang pagi, 2 kali ibadah, nyiapin kamera. Ini Pak Maksi aja loh, belum Kak Ika, belum Kak Iko. Secara daging enggak enak. Tapi hati ini ada satu, enggak tahu yang enggak bisa ditukar oleh apapun. Ada sukacita yang dari Allah yang melampaui segala akal. Betul? Saya kalau dengar seseorang telepon, "Warta, aku mulai hari ini sungguh-sungguh sama Tuhan," itu sukacita itu melimpah. Luar biasa Tuhan jamah dia seperti itu. Ya. Sekarang kita lanjut aja tips supaya kita nggak jatuh pada dosa kesombongan. 2 saja, nggak banyak-banyak supaya ingat. 1 apa? Miliki gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Ini harus supaya kita tahu, oh pujian buat Tuhan kok, bukan buat Marta, bukan buat Pak Haryo, bukan buat Bung Iko. Pujian buat Tuhan. Just for God. Kita sudahlah miliki gaya hidup itu. Kita datang merendahkan diri. Kalau susah, nggak bisa main musik, nggak gini. Udah HP-nya dijoinkan dengan EPT yang every time ada.
Anda akan mendengar pujian yang hidup di situ. Walaupun Anda lihat ini suaranya nggak kayak yang rekamannya NDC, nggak kayak rekamannya ini loh. Yang mimpin pujian itu ya sederhana-sederhana, tapi ada spirit yang bisa membawa kita masuk dalam hadirat Allah. Daripada saudara dengerin yang lain-lain, udah join aja di situ. Nanti membawa kita menyembah Tuhan. Itu every time, itu. Lebih-lebih yang Jumat sore jam 5, gereja kita sendiri. Ayo semua berdoa. Menyembah Tuhan bersama-sama. Kembalikan segala pujian dan hormat pada Tuhan. Saya percaya ini caranya Tuhan loh. Itu digenapi loh restorasi Pondok Daud yang didengungkan Pastor Niko sejak 30 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu. Digenapi hari-hari ini semua orang memuji menyembah Tuhan. Itu menjadi salah satu kunci penuaian jiwa-jiwa juga di situ. Karena pujian penyembahan kita merubah atmosfer kota kita, merubah atmosfer bangsa kita. Karena ada hadirat Allah di situ. Asal benar-benar kita memiliki hati yang worshiper. Penyembah, bukan kalau kagak ada gue ya, suaranya pasti sumbang-sumbang semua, nggak ada seperti itu. Ini joke saja ya, joke saja di dalam retreat Mycom itu pembicara tamu kita juga Bro Harke kenal banget dan ternyata dulu satu gereja dengan Pak Haryo sih ya. Satu gereja dengan Pak Haryo waktu masih awal-awal bertobat ya. Dan yang meneguhkan beliau melayani hamba Tuhan yang sama dengan Pak Haryo. Padahal kita baru ngobrol gini-gini kok kesaksiannya, loh kenal ini, saya bertobat dari ini ya persis. Melayani musik itu satu kebanggaan, belum bersiper yang mengatakan begini. Ya kita main musik sambil lihat itu yang datang siapa tuh ya, ceweknya, cakep itu. Karena cewek-cewek rata-rata suka sama yang main musik. Halo, ini guruan beliau begitu dulu. Ya, nah, itu fokusnya nanti diri sendiri bukan Tuhan. Tapi kita kembalikan pada Tuhan. Yang kedua apa? Dengan apa? Ucapkan bersama saya apa? Mau menerima nasihat, penting. Terakhir, saya nggak perpanjang firman Tuhan, waktunya ntar lagi juga ada Mycom. Mau menerima nasihat itu penting teman-teman. Oleh karena itu kita harus ada di dalam satu komunitas. Kita punya mentor, kita punya leader, kami punya mentor. Pak Tim, mentor kami. Kami masih dinasihati. Ingat, Daud dinasihati Yoab nggak mau kan? Nggak mau. Itu awal kejatuhan yang nggak mau terima nasihat. Satu kali Pak Haryo menasihati salah satu anak rohani kami. Enggak ada di sini. Kalau saya bilang begitu, jangan siapa ya enggak ada di sini. Ya itu. Ya, jauh di luar kota sana. Sebaiknya kamu begini-begini, saya enggak tahu. Marahnya kayak apa? Saya sedang pelayanan. Enggak ngerti tiba-tiba saya juga istilahnya itu, diblokir, Pak Haryo diblokir. Terus sore saya baru ketemu Pak Haryo karena Pak Haryo juga ada meeting, ada pelayanan, saya sendiri juga baru ketemu. Terus itu tadi sih itu tak tegur hanya sebaiknya kamu gini, lihat nih kayak begini. Terus saya cek, iya saya diblokir juga lah, ini anak gimana sih, tapi gitu. Ini anak gimana sih? Ya udah kita doakan saja. Diblokir kami, adalah anak rohani kami. Seperti itu, nasihatnya positif dan bahasanya Pak Aryo bukan bahasa yang bagaimana, enggak. Ya, bahasanya itu saya juga, loh, termasuk aku diblokir ini. Itu artinya enggak mau dinasihati. Ya seperti itu. Dan sampai hari ini masih diblokir ya. Saya pikir masanya sampai kapan ya dia memblokir kami. Dan sampai hari ini masih diblokir. Ya jadi hati-hati. Kalau sudah begitu hati-hati ya teman-teman. Hati-hati dalam hidup ini. Daud yang seperti itu bisa jatuh. Ayo kita memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya. Kalau ada nasihat firman Tuhan jangan diblokir ya. Kalau ada nasihat apa-apa ya jangan diblokir. Leadernya, gembala kulnya jangan diblokir ya Kak. Tapi di sini saya percaya nggak ada sih ya. Nggak ada seperti itu. Kita justru bertumbuh bersama. Kalau dinasihati bersyukur ya. Ayo kita naikkan satu pujian. Kita nanti sebentar juga akan perjamuan kudus. Saya mau nyanyikan pujian itu Bang Togu, hari ini agak lain musiknya. Semua karena anugerahmu. Itu Mas Pras tolong dicarikan Mas Pras ya. Ya.
Biar pujian ini menjadi satu kekuatan kita. Semua karena anugerah Tuhan. Saya juga belajar ya, kami hamba-hamba Tuhan juga belajar. Daud aja belajar ya, kita juga belajar semua ya supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Gitu ya kayaknya Bang. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Bangkit berdiri semua. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Siapa yang rindu menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan? Naikkan dari awal pujian ini bersama-sama. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Benar Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahan
Priska berdoa ya. Mungkin kita berkata begini, terlalu berat bagi saya Tuhan. Tapi Tuhan bilang anugerahnya itu memampukan kita, ya. Memampukan kita biar menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Menang menghadapi setiap pencobaan yang ditawarkan iblis, termasuk ini tadi. Yang selfish, yang berpusat pada diri sendiri, kesombongan, pemuliaan diri, supaya kita disanjung dan sebagainya, supaya kita dipuji. Tapi kita mau belajar, Tuhan pasti memampukan kita, Roh Kudus memampukan kita. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua berkata, aku mampu jadi hamba Tuhan yang berkenan. Aku mampu jadi anak Tuhan yang berkenan di hadapannya. Karena anugerahnya, Roh Kudusnya memampukan kami. Mari yang rindu menjadi hamba Tuhan yang berkenan, buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Kuasamu gak ada yang bisa membatasi Tuhan. Engkau mengajar kami untuk kami humble seperti Tuhan Yesus. Untuk kami rendah hati seperti Tuhan Yesus. Yang berani berkata aku harus semakin berkurang biar Tuhan Yesus saja yang bertambah-tambah. Yang berani berkata bahwa biar aku semakin kecil, Tuhan Yesus yang semakin besar Tuhan. Tutup bungkus setiap anak-anakmu. Dan berikan urapan Roh Kudusmu sehingga kehidupan kami berkemenangan. Di marketplace kami, di pekerjaan kami, di keluarga kami tetap berkemenangan. Kami gak memberi celah sedikit pun buat iblis untuk menjatuhkan kami. Kami semua anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan, yang berkenan di hadapannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada siang hari ini kami menerima fresh anointing yang daripada Roh Kudus-Mu yang memampukan kami menjadi hamba-Mu yang berkenan. Kami siapkan hati kami, sebentar kami akan perjamuan kudus ya Tuhan, Kau yang tolong semua. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Oke, silakan duduk, saya serahkan ke Pak. Silakan para petugas perjamuan, Pak Jaman dan Pak Sigit maju ke depan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah ditaburkan, mengajar kami, memberi nasihat kepada kami semua. Untuk kami senantiasa rendah hati ya Tuhan. Mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mengembalikan segala kehormatan hanya bagi Tuhan. Kejayaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau kami diangkat Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menerima nasihat-nasihat, menerima nasihat dari para mentor kami, dari teman kami, dari sahabat kami, dari gembala kami, dari pimpinan kami Tuhan. Biarlah kami semua mau Tuhan, Engkau didik, Engkau ajar, Engkau tegur kalau perlu Tuhan, sehingga kami boleh indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan roti dan anggur dibagikan, kita angkat satu pujian. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan Tuhan, Tuhan Kau sempurna, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan hidupku, hidupku menggenapi firman.
tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Mari kita panggil berdiri, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus mari kita makan. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita, kita menghargai, menghormati karya Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah darah Yesus? Amin, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, katakan terima kasih, buka tanganmu. Urapanmu, urapan Allah menjamah kita semua hari ini. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Gitar kita, suara kita. Oh, mari kita ucapkan syukur. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kira baba ya sikara lama-lama. Haleluya, haleluya. Oh, rababa ya sikara lama-lama. Kami berdoa ya Tuhan, urapan-Mu turun di tengah-tengah kita. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang ada masalah kekurangan Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari terus sembah Tuhan, mari sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kalau Tuhan ditinggikan, oh kalau Tuhan dimuliakan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Barabaya sikara labada kara labara bara 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 malamu. Haleluya, haleluya. Bukan kuatan gagah kami, tapi oleh Roh-Mu Tuhan. Hanya oleh Roh-Mu, hanya oleh Roh-Mu. Engkau menjamah setiap kami yang ada di sini ya Tuhan. Oh, Engkau memulihkan, Engkau memulihkan. Kira labada kara labala bala 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 bala. Ya bala 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 bala. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih.
Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan presentasi pengumuman dari Mycom. Silakan. Dan perisaiku yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya. Baik, mari kita memberi persembahan, kita menabur buat Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat Mycom, haleluya. Jadi Mycom sudah berjalan dengan baik retretnya dan semua sudah kembali dengan cara yang sesama dalam tempo yang lama, 3 hari saudara ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Engkau memberkati persembahan kami. Tuhan, kami yang sedang ada pergumulan dalam ekonomi, Tuhan Engkau memberkati berlimpah-limpah. Yang ada masalah dalam kesehatan, Tuhan Engkau menyembuhkan dalam nama Yesus. Yang ada pergumulan dalam pekerjaannya, Tuhan Engkau menyertai, memberikan urapan dalam bisnis. Oh Tuhan, Engkau memulihkan, bahkan membuat terobosan-terobosan baru dalam usaha pekerjaan kami. Berikan promosi-promosi untuk yang bekerja ya Tuhan. Berikan juga untuk yang berusaha, Tuhan Engkau memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Silakan maju ke depan. Kita angkat satu pujian. Kecaplah dan lihatlah.
bangkit berdiri. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Tunjuk diri saudara, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Mari kuncikan dari awal. Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan yang semangat, amin. Sama-sama katakan, yeay. Kecaplah dan lihatlah, Amin. betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati Amin. kasih setia Tuhan. Kasih setia, kasih setia Tuhan. Sama-sama. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Tangannya diangkat, katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat Bagimu Tuhan. Tunjuk dirimu. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Allah yang memelihara. Syukur, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Amin, haleluya. Segala hormat Bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Oh amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan, selamanya, selamanya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, urapan, sukacita oleh Roh Kudus menyertai memberkati kita selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala